Wasit Imal. sedikit banyak sulit untuk mengambil keputusan, yang mana itu juga udah diakui oleh wasit ketika laga Indonesia-Myanmar. Seperti misalnya kejadian yang dialami Asnawi di kotak penalti. Aduh, Lalu yang ini jadi lagi sorotan Asnawi adalah ini. gol ketiga Laos, Ah, yang ini. menurut banyak pihak bolanya udah out duluan. Dan Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askani Studio. Oke, kita ketahui sudah keputusan Indonesia melawan Laos seri 3 sama dengan Marcelino Ferdinand dikenakan kartu merah. Dan ada insiden kepercayaan kita kepada VAR kembali lagi. Ini menuntun untuk wasit lebih ambil tahu dan lebih tegas dalam apa-apa keputusan yang dia inginkan. Tetapi kita bukan menyalahkan wasit secara keseluruhan 100% karena wasit juga ada berperanan sedikit terkait dengan insiden VAR yang agak kelihatannya bola sudah keluar. Apapun guys, keputusan sudah 3 sama. Tetap semangat untuk timnas Indonesia. Masih ada peluang karena selepas ini akan melawan Vietnam. Tetapi kita perlu akui Indonesia pemain-pemain muda masih banyak yang perlu dibenahi, terutamanya kalau saya melihatnya dari posisi gelandang yang mana Arkan Kakak, Arkan Fikri perlu ada perubahan yang mereka lakukan. Nah, walaupun tactical Sinteyong sudah berikan, tetapi selagi pemain itu masih belum dapat menyempurnakan apa yang diinginkan oleh tactical Sinteyong, maka dari segi antaran pendek, contohnya ya, antaran pendek yang kurang akurat dan masih tercari-cari rentak, itu menyebabkan Indonesia tidak berada pada tahap yang sebenarnya. Jadi ini perlu dibenahi segera. Apapun guys, Indonesia masih punya peluang yang jauh lagi untuk ke peringkat yang seterusnya. Kita mendoakan Indonesia akan ada kekuatan walaupun tanpa Marcelino melawan dengan Vietnam nanti. Karena kita butuhkan poin ketika bermain di Vietnam. Memang sudah terlepas 3 poin penting di GBK guys melawan Laos ini. Apapun inilah bola sepak, inilah sepak bola. Kita perlu akui, perlu membenahi segala kelemahan-kelemahan yang ada. Dan wasit dalam VAR ini juga masih banyak kekurangan guys yang perlu juga difikirkan oleh AFC dan FIFA. Apapun kita tidak bisa menyalahkan FIFA sepenuhnya karena AFC ataupun AFF ini tidak masuk dalam agenda FIFA. Jadi memang sulit untuk menerima kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem kepengadilan dalam AFF ini. Apapun dengan 10 pemain, Indonesia masih bisa mencetak 1 gol sebenarnya dan hampir mendapat kemenangan. Dengan kesilapan yang sedikit VAR itu tadi menyebabkan Indonesia hilang 3 poin. Jadi judul yang saya ingin reaksi pada hari ini adalah wasit mengakui VAR AFF nggak maksimal, jadwal nggak ngatok dan terlalu banyak tackle bahaya. Ayo berbenah. Yuk kita simak dulu video ini guys. Tania selamat juga untuk fans Indonesia yang berada di Stadion Manahan Solo ya. Termasuklah Bapak Jokowi dan harus juga diakui, Piala AFF ini ibarat maraton PSSI yang gas Ketum. terus, minim istirahat. Yap, jadwal yang terbilang mepet memang sangat dikeluhkan oleh para peserta. Ya, kalau mepet tapi masih satu tempat mah nggak apa-apa. Kalau ini udah mepet terus masih OTW lintas negara. Kalau Betul. jan ora bako ya romo tenan, kasarannya gitu. Seperti dialami oleh timnas Indonesia ini. Setelah kelar lawan Laos, keesokan harinya langsung OTW Vietnam, dan minggu udah main. Habis itu balik lagi ke Solo buat lawan Filipina. Tentu saja, kebijakan AFF ini bahkan mendapatkan kecaman dari media-media asing karena menganggap pemain ibarat robot. Dan pihak AFF itu yang dikecam lantaran VAR yang digunakan ini VAR oleh banyak pihak nggak terlalu berjalan maksimal. Sesuatu yang kemudian membuat AFF mau tak mau harus melakukan peninjauan kembali agar kedepannya Piala AFF nggak semakin ditinggalkan. Hai. VAR pun tidak digunakan sepenuhnya, walaupun ada VAR ya.
itulah di Piala Dunia pun masih juga VAR ini diperbincangkan kelemahan-kelemahan yang ada, dan ini tidak berapa membantu juga seandainya wasit di lapangan itu tidak menggunakan sepenuhnya Piala kekuasaannya itu AFF dengan ini kayaknya keadilan. lebih banyak dramanya. Yap, turnamen yang sebelumnya dianggap sebagai turnamen luar biasa khususnya oleh publik tanah air, kini tak ubahnya dianggap sebagai ajang tarkam berlabel Mortal Kombat. Serius nih, bikin gak ngada-ngada. Dan di laga Indonesia versus Laos, kembali lagi banyak Betul-betul Mortal tackle-tackle Kombat serta lagi. aksi bahaya yang dilakukan pemain Laos tapi luput dari pengamatan wasit. Memang ada juga momen pemain Indonesia melakukan tackle keras seperti apa yang dilakukan oleh Marcelino. Tapi yang dilakukan pemain Laos, No, malah ini. ngeri-ngeri gimana gitu. Itulah. Termasuk dengan apa yang dialami oleh Rafael Strike serta Muhammad Ferrari di laga kali ini. Yap, jika Rafa nyaris kena cedera fatal akibat tackle dari belakang pemain Bahaya Laos, maka Rafael lo. Ferrari mengalami kejadian 11-12 dengan apa yang dialami oleh Marcelino. Intinya, terlalu banyak hal barbar di Piala AFF, yang mana itu masih menjadi kebiasaan yang tak berubah dari zaman ke zaman. Ini saya teringat guys, saya teringat ketika Indonesia lawan Myanmar. Bagaimana Marcelino, bola yang sudah dikeluarkan tetapi bola itu masih ditendang terkena kepala Marcelino itu. Itu tidak pula dikenakan kartu kan. Jadi banyak juga lah kelemahan-kelemahan wasit yang ada sebenarnya. Bagaimana mereka melihat macam ini terus Marcelino dikenakan kartu merah. Ya betul, Marcelino itu ada tackle. Tetapi pemain-pemain Indonesia yang di-tackle juga oleh pemain-pemain Laos itu perlu diadili juga seadil-adilnya kan. Okey. Macam ini. Terus Marcelino dikenakan kartu merah. Tapi coba kita lihat. Ini. Ini lagi. Macam mana tu? Ini lagi. Dari belakang. Bahaya ni. Ini lagi. Lebih lanjut dalam hal ini, wasit juga nggak bisa sepenuhnya kita salahkan. Karena Betul. sebenarnya udah ada VAR. Nah, yang jadi masalah, VAR di Piala AFF ini dirasa masih kurang optimal. Sehingga itu membuat wasit sedikit banyak sulit untuk mengambil keputusan. Yang mana itu juga udah diakui oleh wasit ketika laga Indonesia-Myanmar. Seperti misalnya kejadian yang dialami Asnawi di kotak penalti. Lalu yang ini jadi lagi. sorotan Asnawi adalah ini. gol ketiga Laos. ini. Yang menurut banyak pihak bolanya udah out duluan. Dan memang dicuplikan lambat, bola tampak udah keluar. Namun masalahnya itu kan hanya dilihat dari satu angle aja. Sedangkan belum tentu dari angle lainnya, bola udah keluar seperti apa yang pernah terjadi di gol Jepang ke gawang Spanyol pada Piala Dunia 2022 lalu. Dan karena itulah, mungkin ini masih akan jadi perdebatan walaupun di satu sisi harus diakui juga. Kalau Indonesia mainnya jelek pol di laga versus Laos. Terutama lini tengah yang maaf banget nih, harus kami sampaikan. Kalau Arkan Fikri beneran sebapuk itu dalam menjalankan perannya. Ya mudah-mudahan dia bisa belajar ke depannya. Dan melihat ini semua, kembali lagi, yang jadi pertanyaan, masa harus terus bergantung sama Ivar Jenner, baik di senior ataupun kelompok umur, kan gitu? Betul. Maknanya Indonesia juga perlu memperbaiki permainannya lah. Memang ada kelemahan-kelemahan yang perlu dibenahi segera oleh pemain-pemain ini. Sebelum perlawanan lawan Vietnam nanti ya. Tetapi peluang itu tetap masih ada buat Indonesia. Di sisi lain, perihal jadwal, media Vietnam, The Tautu47.vn, mengakui kalau mereka sangat diuntungkan dengan jadwal aneh dari AFF. Sebab untuk laga melawan Indonesia, Vietnam punya jatah istirahat ekstra dibandingkan tim Garuda yang habis dari Myanmar langsung main lawan Laos, habis itu besoknya langsung OTW Vietnam. Alhasil dari sisi fisik Vietnam udah unggul duluan, karena ya tadi punya jatah istirahat lebih lama. AFF membantu timnas Vietnam mendapatkan keuntungan besar saat bertemu timnas Indonesia. Pelatih Kim Sang-sik dan timnya akan mendapat keuntungan besar dari segi jadwal ketika mereka mendapat waktu istirahat di pertandingan kedua. Ini akan menjadi waktu yang berharga bagi para pemain Vietnam untuk memulihkan kekuatan fisik mereka dan mempersiapkan pertandingan berikutnya. Pertandingan penting adalah melawan Indonesia pada malam tanggal 15 Desember di kandang sendiri. Jika tim Vietnam diistirahatkan, Indonesia akan tetap bermain di laga kedua saat pulang kampung menghadapi Laos pada 12 Desember. Setelah itu pelatih Shin Tae-yong dan timnya harus terbang ke Vietnam sebagai tamu. Jadi dalam beberapa hari saja Indonesia harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan perjalanan dari Indonesia ke Myanmar,
Kembali ke Indonesia, lalu ke Vietnam. Cuaca juga menjadi kendala besar bagi Indonesia karena pada 2 venue kompetisi sebelumnya sama-sama cukup panas dan bersuhu tinggi. Sedangkan di Vietnam sedang musim dingin dengan cuaca yang cukup dingin, bahkan gerimis. Indonesia memerlukan waktu untuk beradaptasi, tulis media tersebut. Oh, maksudnya Vietnam ini juga memperhatikan setiap perjalanan semua tim ini dan juga kondisi-kondisi cuaca di setiap negara ya. Jadi Indonesia ini macam begitu melelahkan, dia punya jadwal yang sangat mepet. Jadi perlu lebih bekerja keras lah. Maksudnya di sini Indonesia perlu lebih bekerja keras selepas ini. Dan mudah-mudahan ada Ivar Jenner dan Yap, terlepas dari apapun, mungkin adalah hal yang wajar jika satu lagi banyak klub tuh, khususnya di Eropa yang menolak melepas pemainnya ke ajang ini. Sebab selain nggak Justin masuk kalender Hubner. FIFA, turnamen ini jadwalnya juga nggak ngotak dan sangat berisiko bikin pemain kelelahan serta cedera. Untuk itu, mungkin bagi pelatih Oxford, absennya Marcelino di laga versus Vietnam bisa sedikit ia syukuri. Sebab ia pasti tahu nih, kalau laga tersebut bakal berjalan seperti apa. Tapi yang bikin khawatir, pasti kalau nggak ada Marcel, yang jadi incaran pertama adalah Rafa. Nah, ini yang repot. Mengingat pemain Vietnam bengisnya kayak apa, apalagi kalau main di kandang. Aduh. Ya udah, mudah-mudahan Rafa bisa lebih hati-hati. Karena sekarang situasinya dia lagi nggak bareng pemain macam Justin Hubner, Shane Patinama, Chase ataupun Sandy Walsh yang bisa langsung ngelindungin dia ketika dia diapa-apain sama pemain lawan. Ya, itu, intinya, betul. Kembali lagi kami ingatkan buat turunkan ekspektasi kalian. Karena sejatinya turnamen ini memang dijadikan untuk pemain muda menggali pengalaman. Betul. Dan tujuan sebenarnya adalah SEA Games 2025. Jadi apapun hasilnya ya udah terima aja. Tapi bukan berarti terus mainnya amburadul, terus nggak boleh dikritik. Tetaplah biar gimana pun kritik harus tetap dilayangkan. Betul. Apalagi cuma bisa main imbang lawan tim bumbu dapur yang sama-sama isinya mayoritas U22. Ya kali U22 tapi kualitas passingnya masih modelan anak SSB yang harus diajarin lagi sih, kan gitu. Jadi moga-moga aja kalian bisa dapat pelajaran berharga serta bisa bermuhasabah diri soal apa yang kurang dalam diri kalian yang walaupun sebenarnya kalau mau dijabarin banyak sih. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat Garudaku. Jadikan kritik dan saran sebagai bahan refleksi diri. Benar. Terus berlatih, tingkatkan kualitas. Ingat, standar masuk timnas utama itu sekarang tinggi loh. Kalau mau masuk dan bisa dapat kepercayaan lebih dari Koshin, ya minimal level kalian harus kayak Rizky Ridho lah. Pemain dari Liga 1 tapi bisa membuktikan kalau dia bisa bersaing. Ya, benar. Oke guys, memang dari awal lagi juga Sinteyong sudah menyatakan jangan terlalu mengharapkan dan ekspektasi kita terlalu tinggi terkait dengan hasil-hasil yang akan kita dapati di peluanan-peluanan AFF ini melibatkan timnas Indonesia melawan apapun negara di dalam grup B ini. Karena ini adalah ajang untuk bibit-bibit muda yang perlu menampilkan bakat mereka yang akan dilihat sendiri oleh Sinteyong. Jadi ekspektasi itu perlu sederhana, tidak terlalu mengharap yang terlalu tinggi. Tetapi kritik untuk membenahi segala kekurangan dalam permainan itu juga perlu kita lontarkan untuk memperbaiki keadaan, membenahi setiap kekurangan. Jadi ini saya setuju juga dengan admin apa yang dia katakan itu. Ini adalah untuk perkembangan bibit muda karena masuk ke timnas Indonesia ini memerlukan persaingan yang begitu hebat, persaingan yang begitu sengit sekali dengan pemain-pemain keturunan yang ada, punya pengalaman. Jadi pemain-pemain muda ini perlu menampilkan mereka itu layak untuk memakai jersey timnas ini, Garuda Indonesia, dengan cara permainan yang diinginkan oleh Sinteyong ataupun pelatih. Jadi mereka perlu menampilkan yang sebaik mungkin, perlu mengurangkan segala kesilapan-kesilapan kecil yang ada. Memang dalam AFF ini kita sudah ketahui bahwa wasit ataupun kepengadilan di dalam AFF ini itu masih banyak kekurangan dan dipengaruhi oleh kecurangan-kecurangan ataupun mafia-mafia yang ada. Itu di salah satu sisi sudut yang perlu kita ambil positif karena mafia-mafia ini daripada dulu sampai sekarang ini masih belum lagi diperbaiki sepenuhnya. Mungkin masih ada lagi yang bermain-main di luar yang kita tidak ketahui. Tetapi dari satu sisi sudut lain,
Indonesia perlu pemain-pemain muda ini memperbaiki cara passingan pendek yang akurat. Emosi mereka perlu dikawal sepenuhnya. Kemudian mental mereka perlu dikuatkan seperti kayaknya Asnawi Mangku Alam, arahan pertama Rafael Struijk yang sudah punya pengalaman lebih. Jadi emosi pemain-pemain muda ini jika tidak dikawal, dia akan lebih bermain secara tidak tersusun ya. Nah, karena apabila emosi sudah tidak terkawal, ego akan menaik, kemudian permainan mental akan rosak. Jadi itu yang perlu dikawal juga oleh pemain-pemain muda ini. Apapun guys, Indonesia tetap semangat, fans-fans Indonesia tetap mendukung walau apapun keputusan dalam Piala AFF ini. Bukan keputusannya sahaja yang penting, tetapi sebenarnya dukungan kita itu juga sangat penting untuk Indonesia sama ada kalah dan menang. Okey, malam ini Malaysia pula akan melawan Thailand juga. Mudah-mudahan Malaysia apapun keputusannya, yang penting bermain dengan baik, sportivitas tinggi, pengadil atau wasit menunjukkan ke pengadilan yang betul-betul adil. Itu apapun keputusannya kita akan terima. Saya akan terima menang atau kalah. Yang penting bermain secara bersungguh-sungguh, bukan macam Malaysia lawan Myanmar kah tempoh hari. Aduh, walaupun menang tapi sangat-sangat membosankan. Banyak yang perlu diperbaiki. Mudah-mudahan Malaysia juga perlu memperbaiki, membenahi setiap kekurangan yang ada, insya-Allah. Okey, Malaysia, Indonesia, kita tetap fokus dan semangat untuk perlawanan yang seterusnya guys. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.